Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I hope all of you, alhamdulillah, great, so wonderful, Allahu Akbar. Before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Are you ready to study? Let's study it. In this chapter, you will learn about question tag. What is the meaning of question tag? Question tag is a very short clause at the end of a statement which changes the statement into a question. Question tag adalah klausa yang sangat pendek yang ada di akhir sebuah pernyataan yang mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Apa maksudnya? Kalian perhatikan ya, tipe A dan tipe B bagaimana perbedaannya. Number 1, the floor is clean, isn't it? Lantainya bersih, bukan? Nah, dari kalimat ini, yang mana bentuk question tag-nya? Nah, bentuk question tag dari kalimat ini adalah isn't it? Isn't it? The floor is clean. The floor sebagai subjek, is sebagai to be, clean sebagai objek. Lalu bagaimana membuat question tag-nya? Caranya adalah letakkan to be setelah koma. To be yang dari pernyataan tadi adalah is, maka kita tambahkan is. Karena pernyataan sebelumnya positif, maka untuk membuat question tag-nya kita tambahkan not atau isn't atau is not. Nah, selanjutnya setelah kalimat negatifnya, kalian tambahkan subjek. Subjek di sini, karena tadi ada subjek floor ini kita ganti menjadi it. It itu untuk menunjukkan kata benda pengganti. Maka untuk pernyataan kalimat dari the floor is clean, question tag-nya adalah isn't it. The floor isn't it. Kemudian perhatikan tipe B. The floor is not clean, is it? Nah, pernyataan sebelumnya bersifat negatif, maka question tag-nya harus positif. Tinggal kalian tulis to be-nya apa di sana, yaitu is. Kemudian subjeknya the floor diganti dengan it. Maka question tag-nya ini berbentuk positif. Jawabannya berarti negatif. The floor is not clean, is it? No, it is not. Seperti itu. You got it? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa pelajari kembali di buku paket halaman 122 ya. Baik, sekarang kita akan beralih ke materi berikutnya. Useful expressions. Please pay attention for what I'm going to explain about ask agreement and give agreement in order to you can answer the questions on the evaluation letter. To ask agreement, use does for singular subject, she, he, it, and use do for plural subject, I, you, we, they. For examples, number 1, Mr. Arman has 2 houses, doesn't he? Does di sana dalam question text digunakan karena subjeknya tunggal, cuma satu, singular subject. Kemudian perhatikan kata kerja di situ. Has artinya mempunyai, memiliki. Yang harus kalian tulis dalam kalimat tersebut adalah kata kerja has, bukan have. Kenapa? Karena subjeknya tunggal atau satu, ya. Kemudian perhatikan contoh nomor 2. Number 2, Mr. Arman doesn't have 2 houses. Does he? Does di sini digunakan karena subjeknya singular, satu, ya, yaitu Mr. Arman. Kemudian kenapa Bu kata kerjanya dari has itu berubah menjadi have? Karena sudah ketentuan
bahwa untuk kalimat negatif kata kerja has di sini berubah menjadi have, yaitu doesn't have. Mr. Arman doesn't have 2 houses. Does he? Ya. Kemudian number 3, the windows don't have the locks. Do they? Kenapa memakai do? Karena subjeknya adalah plural, yaitu jamak. They, mereka. Mereka itu siapa? Yaitu the windows. Jendela, jendela. Lebih dari 1. Kemudian kata kerjanya yang dituliskan adalah have, bukan has. Kenapa? Karena benda-bendanya atau subjeknya itu lebih dari 1. Jadi harus menggunakan have, bukan has. Number 4, the windows have the locks. Don't they? Nah, di sini do digunakan karena apa? Karena subjeknya they, the windows, ya, lebih dari 1. Sudah jelas kata kerja yang digunakan harus have. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan, ya. Kita lanjut dengan to give agreement. Look at the question text. Number 1, if positive, answer with negative. The house doesn't have a fence. Does it? No, it doesn't. Jadi kalau misalkan question text-nya adalah positif, maka jawabannya harus negatif. Number 2, if the text is negative, answer with positive. Mr. Arman has 2 houses, doesn't he? Jawabnya, yes, he does. Kenapa? Karena doesn't he ini adalah question text. Jadi, jawabannya adalah positif. Yes, he does. Pedro and Anna's house. This is Pedro's house. It has 2 floors. It has a big front door and many large glass windows. Look at the floor. It is black and white. The wall is blue and clean. The windows and the curtains are light blue. They are also clean. Let's see the staircase. The staircase is dark brown. The ceiling is white. It is quite clean. The red roof is clean too. Anna's house is bigger than Pedro's. It has a swimming pool and a large park. The wall and the windows are white. The curtains are green. The floor is pale green. The ceiling is white and the roof is green. The main aim from this reading session is you are able to describe about this text completely. Jadi di sini Ibu harap kalian bisa membaca teks bacaan ini dan menerjemahkannya dengan baik dan benar, serta dapat menceritakan bagaimana keadaan rumah Pedro dan Anna. Apakah baik, bagus, bersih, dan sebagainya. Berlatih cara membacanya ya. Oke, let's continue with writing session. Writing session. You may open your book page 131. Complete the sentences. Start from number 1 until number 5. Di dalam buku kamu latihannya belum lengkap ya, tapi di sini Ibu sudah melengkapinya dari nomor 1 sampai nomor 5. Ibu rasa kita sudah membahasnya di awal pembelajaran kita. Jadi di sini Ibu hanya membacakan saja latihan yang sudah dilengkapi. Jadi kalian pelajari kembali bagaimana cara menuliskan sebuah kalimat yang terdapat question text di dalamnya, serta bagaimana menjawab pertanyaan question text yang bersifat positif dan negatif. Oke, number 1. The house has the roof. Doesn't it? Yes, it does. Number 2. The window has 2 curtains. Doesn't it? Yes, it does. Number 3. The wall has 2 windows. Doesn't it? Yes, it does.
Number 4. The windows do not have curtains, do they? No, they don't. Number 5. The house doesn't have a roof, does it? No, it doesn't. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian, ya. Any question? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kalian kerjakan tugas melalui link berikut. Kalian kerjakan ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Thank you for attention. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.